Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai searching atau pencarian. Ada 3 jenis, yaitu pencarian beruntun atau sequential search. Yang kedua, pencarian beruntun dengan sentinel. Yang ketiga, pencarian bagi dua atau binary search. Yang pertama, pencarian beruntun atau sequential search. Konsep dari sequential search yaitu membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urut atau beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Ada dua macam pencarian beruntun, yaitu pencarian pada array yang sudah terurut dan pencarian pada array yang belum terurut. Selanjutnya, saya akan mencoba membuat source code mengenai sequential search. Langkah pertama yaitu kita sertakan header file, yaitu include iostream dan include konya.h. Selanjutnya sertakan juga using namespace std, berfungsi untuk memudahkan penulisan sehingga tidak menuliskan std.2 pada setiap in dan cout. Selanjutnya in main ini merupakan fungsi utama pada program. Selanjutnya kita buat tipe data integer. Untuk integer, tipe data integer ini digunakan untuk menampung larik sebagai array. Selanjutnya gunakan tipe data integer untuk menampung larik sebagai array yang memiliki indeks 9 dan indeks ke-0 itu diisi oleh nilai 1, indeks kedua itu indeks ke-1 itu 12, indeks kedua 3, dan indeks seterusnya 4, 10, 6, 7, 11, 9. Selanjutnya kita gunakan juga variabel i n x dan posisi. Selanjutnya kita tampilkan pesan dan kita simpan inputan pengguna nanti di variabel x. Itu diinisialisasi dengan nilai 0, posisi sama dengan 0, posisi diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya loop while, yaitu while dengan kondisi i kurang dari 8 dan larik i. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan while dengan kondisi i kurang dari 8 dan larik i tidak sama dengan x. Artinya loop while ini akan terus dijalankan selama i kurang dari 8 dan nilai elemen array pada indeks i tidak sama dengan x. Di dalam loop i++. Di dalam while ini terdapat i++. Nah, artinya
nilai i ditambah 1 pada setiap iterasi. Nah, pernyataan if ini mengecek apakah nilai elemen array pada indeks i masih tidak sama dengan x setelah loop while selesai. Jika ya, maka program akan menampilkan pesan maaf data yang dicari tidak ada. Cout data yang dicari tidak ada. Sebenarnya else if dengan kondisi larik indeks i sama dengan x. Nah, pernyataan else if ini dijalankan jika elemen array pada indeks i sama dengan x. Selanjutnya posisi sama dengan i plus 1. Cout jika ya, posisi sama dengan i plus 1 dan akan muncul pesan pada posisi ke diikuti dengan nilai posisi. Selanjutnya adalah get. Nah, get ini digunakan untuk menahan konsol agar program tidak langsung ditutup setelah selesai dijalankan. Selanjutnya kita run programnya. Nah, di sini muncul data yang ingin dicari. Kita coba untuk mencari nilai 10. Enter. Nilai 10 itu terdapat pada posisi kelima. Kita coba mencari data yang tidak ada. Kita contohkan 20. Maka muncul pesan data yang dicari tidak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu pencarian beruntun dengan sentinel. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma pencarian beruntun. Yang dimaksud dengan sentinel adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Jadi jika elemen terakhir dari larik adalah ln, maka sentinel diletakkan pada elemen ln plus 1. Akibatnya proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari, akan tetapi harus selalu diperiksa letak data yang ditemukan. Apakah satu di antara elemen-elemen larik yang sesungguhnya antara L1 sampai dengan Ln. Yang kedua pada elemen fiktif Ln plus 1. Selanjutnya ini merupakan contoh dari shortcut pencarian beruntun dengan sentinel. Yang pertama terdapat 3 header file, yaitu include iostream untuk menyediakan fungsi input dan output. Yang kedua include conio.h untuk menyediakan fungsi control console. Yang ketiga yaitu include math.h yaitu menyediakan fungsi matematika, tetapi tidak digunakan dalam kode khusus ini. Selanjutnya using namespace std untuk memudahkan penulisan. Selanjutnya inMain merupakan fungsi utama pada program. Di dalamnya terdapat array dengan tipe data integer. Array ini memiliki 5 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.
dan variabel i yang diinisialisasikan dengan 0 dan variabel x. Selanjutnya cout masukkan data yang akan dicari. Ini akan menampilkan pesan masukkan data yang akan dicari dan menyimpan inputan pengguna di variabel x. Selanjutnya array index 5 sama dengan x. I sama dengan 0. I diinisialisasikan 0. Selanjutnya terdapat loop while dengan kondisi array i tidak sama dengan x. Loop while ini akan terus berjalan selama nilai array i elemen pada indeks i sama dengan x. Selanjutnya terdapat if dengan kondisi i kurang dari 5. Jika i kurang dari 5, kondisi ini menyiratkan bahwa loop menemukan x dalam elemen array yang valid. Program akan mencetak data ketemu. Selanjutnya else cout data tidak ditemukan. Kondisi ini berarti loop tidak menemukan x dalam elemen yang valid. Kemungkinan karena array 5 diakses sebelumnya. Maka program akan mencetak pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya get, saya akan run programnya. Ada pesan masukkan data yang akan dicari. Kita masukkan 2. Maka data ketemu. Maka pesan data ketemu muncul. Selanjutnya kita ketikkan 6. Maka data tidak ditemukan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.